Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman untuk bikin teret. Wow, apakah itu? Itu apakah? Aduh, jadi inget ya, dulu guru saya ada banget yang suka ngomong itu. Ini adalah jepit rambut guys, jepit rambut ya. Jadi tema untuk bulan Januari 2022 ini setiap minggu kita akan bikin beraneka ragam hiasan rambut ya. Salah satunya adalah ini dibikin cuman pakai jepit apa ya namanya? Jepit bebek, bukan ya? Jepit hitam kecil-kecil tuh loh yang bukanya biasanya pakai gigi. Ya. Jadi ini salah satu hiasan yang cakep banget buat dipakai kalau ada acara-acara spesial, terutama untuk yang nggak berhijab ya. Kalau yang berhijab maka jepitannya nanti bisa diganti sama peniti yang kecil untuk dijadikan hiasan. Ya sebenarnya cakep juga kalau misalnya dapat kerudung polos gitu ya, mau kerudungnya agak-agak beda, teman-teman bisa aplikasikan menggunakan ini. Nah, cuman bagian paling tricky dalam pembuatan jepit yang sangat mini ini adalah memasang kawat supaya dia kelihatan rapi ya. Terus pas dipakai juga nggak nyubles-nyubles ke rambutnya. Oke, selamat bergabung ya teman-teman yang sudah join pagi ini. Assalamualaikum Mbak Ida, Mbak Ting, Mbak Lia, Mbak Winda, Mbak Vera. Wah, ini kayaknya teman-teman yang sudah gabung di kelas jualan online bareng Kiki juga ya. Jadi ceritanya minggu ini kita baru bikin event baru ya. Kelas jualan online bareng Kiki yang alhamdulillah kemarin peminatnya cukup banyak ya. Dan selamat buat 106 orang yang lolos seleksi tahap awal. Tapi pagi ini saya cek sudah 105, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kita ada semangat pengen nyobain sesuatu yang baru setelah kita mengukur diri. Aduh kayaknya aku nggak sanggup, berhenti dulu, it's fine. Kalau Kapadokia itu my dream, it's my dream. Kalau berhenti dulu it's fine, nggak apa-apa. Nah, jadi di kelas ini kita bakalan sama-sama sih bikin rencana pemasaran untuk 1 bulan ke depan. Ya semacam itulah. Tungguin ya buat teman-teman yang kepo, nanti bisa cek di hashtag-hashtag kita buat lihat bagaimana progres dari para peserta kelas jualan online bareng Kiki. Jadi supaya nggak sekedar bisa bikin, tapi juga bisa membuat langkah-langkah untuk bisa jualan secara online. Oke guys, kita lanjut aja ya, langsung bikin jepit rambut imut ini. Yang pertama adalah kita siapkan dulu jepitannya ya, sekecil ini. Boleh juga pakai jepitan yang agak besar kalau misalnya nggak punya yang kecil. Tapi kalau lebih kecil dari ini terus terang akan lebih sulit lagi. Ini ada Mbak Vera. Mbak, saya pengen banget sebenarnya ikut, tapi saya sudah merasa nggak yakin, nggak akan sanggup ngerjain karena pekerjaan yang cukup padat di awal tahun 2002. Nggak apa-apa ya, kita kan yang paling tahu mana yang harus jadi fokus untuk kita saat ini ya. Jadi kalau dirasa saya mau fokus dulu sama pekerjaan saya di kantor gitu, bikin aksesorisnya hobi dulu deh Mbak, nggak berani saya jual, nggak apa-apa, it's okay. It's my dream. Aduh, gara-gara it's my dream itu bolak-balik ya keluar di dalam feeds Instagram kayak terngiang-ngiang terus ya. Kapadokia is my dream mas, not hers. Aduh. Oke, kita siapin juga ini kawatnya guys. Kawat. Benar-benar. Ini namanya bobby pin. Terima kasih Mbak Ting. Kalau misalnya nggak punya bobby pin yang hitam seperti ini, bisa juga pakai tuspin atau peniti imut ya. Potong kawatnya. Waalaikumsalam Mbak Ruli. Tenang guys, kalau muncul ya istilah-istilah yang ajaib baik dalam bahasa Jawa maupun bahasa Inggris yang pas-pasan ini, akan ada Mbak Ruli yang mentranslate untuk teman-teman yang ada di rumah. Makasih Mbak Ruli. Nah ini ya kawatnya kita potong 1 tarikan tangan atau sepanjang kurang lebih 1 meter. Nah kemudian apapun manik-manik yang teman-teman bikin ya, yang paling pertama harus dilakukan adalah membuat base dasar atau ini loh kepalanya ini di mana gitu.
Jadi kalau bros ini kepalanya ada di 3 mutiara yang paling tengah. Nah, saya akan bikin pakai mutiara air tawar ya. Nih. Oke. Assalamualaikum Mbak Novi. Selamat bergabung pagi ini ya. Nah, Mbak Novi ini jago banget menghias buah-buahan dan makanan. Apa ya Mbak nama istilahnya itu ya? Jadi kalau teman-teman ada di Sumatera Selatan dan pengen belajar cara menghias makanan, bisa kontak Mbak Novi. Nanti Mbak Novi juga memberikan pelatihan untuk datang ke kantor-kantor yang punya bisnis catering ya. Kumpulin tuh teman-temannya biar cateringnya makin indah gitu makanan. Oke, pasangnya sama persis seperti tadi. Ini kita sisain sekitar 1 jengkal ya di bawah. Caranya, masukkan manik-maniknya ke dalam kawat super. Ini ukurannya 0,4, hanya dijual di koleksi Kiki. Lipat kawatnya, terus jepit dan putar. Mbak, boleh nggak saya coba pakai kawat lain? Boleh banget ya. Tapi mungkin nanti dalam perjalanannya, kalau teman-teman lihat kan video ini kayaknya gampang gitu ya. Di pelintir-pelintir kawatnya kok nggak putus gitu. Ketika nyobain pakai kawat jenis lain kok gampang coklek. Nah, putus maksudnya kawatnya. Nah, itu kemungkinan memang jenis kawatnya berbeda ya. Nah, iya, aduh hari ini cerah banget ya karena kerudung baru Mbak. Saya jarang loh pakai kerudung ini. Ini dikasih sahabat koleksi Kiki juga guys, tapi namanya nggak mau disebutkan. Terima kasih ya Mbak. Bagus banget loh kerudungnya. Tuh ya, bagian belakangnya panjang, jadi saya kelihatan anggun. Ih, memuji diri sendiri, jadi malu. Oke guys, ini tetap ya, kawatnya dipegang lalu diputar. Oke, diputar. Nah ini perhatiin ya, posisi kawatnya jangan ada yang satu di depan, satu di belakang. Nih ya. Nah usahakan semua ada di bagian bawah. Jadi pada tahap ini kita tentukan nih, bagian atasnya mau yang ini atau yang ini. Oke, bagian atasnya misalnya yang di bawah. Berarti kawatnya yang, jadi kalau dilihat pertama nanti penampang dasarnya seperti ini. Ya, terdiri dari 3 butir manik-manik. Mbak, aku pengen bikin yang 4 butir boleh nggak? Boleh ya. Kalau bikin 4 butir berarti nanti ditambahkannya di sekitar sini. Nah, cuman kalau dia jadi 4 butir maka juntainya nanti akan lebih banyak lagi. Kalau cuma 3 butir, juntainya bisa cukup ke kanan dan ke kiri. Nah selanjutnya ini yang bagian lebih susah ya guys, yaitu bikin rantingnya. Kalau mau bikin ranting teman-teman bisa tentukan dulu mau sepanjang apa nih jarak ranting yang paling jauh. Supaya nggak terlalu lebar juga ya, karena kan bobby pinnya itu kecil. Nanti kalau terlalu lebar jepitnya jadi uglik-uglik juga. Masih pakai sisa kawat yang panjang ya. Ini kita masukkan di sini kurang lebih sekitar 1 cm atau 1,5. Lipat. Ya, dilipat. Nah, yang dijepit tidak semuanya tapi hanya sebagian kawat saja. Oke guys. Sebagian kawat saja. Tahan, lalu kita putar. Ya. Ini cara kalau mau bikin ranting. Nah, kemudian kawat yang panjang tarik lagi menjauh keluar dari manik yang 3 ya. Kemudian kita ambil lagi mutiaranya. Nah, kita jepit, kita taruh di sini ya guys. Lalu kita lipat. Nah, pada saat dilipat yang ditahan juga separuh aja. Gampang ya. Jepit pakai tang, karena kalau pakai tangan ini susah banget. Jadi pakai tang. Jangan tang potong ya jepitnya, langsung kepotong deh kawatnya.
Langsung ini ditahan. Oke guys, lanjut. Masih kurang panjang Mbak, saya tuh suka yang lebih panjang lagi. Tarik lagi ke atas kawatnya. Kali ini kita pakai kristal biar bling-bling. Nah ya. Nah ini kalau sudah jadi bagian paling panjangnya, nah ini dilipat. Oke guys, jepit juga separoh. Baik ya, ini agak susah dan penuh perhitungan. Lalu kita putar lagi. Bismillah. Nah kemudian ini batas paling luarnya kita akan bikin rantingnya turun ke bawah. Caranya buka kawatnya, masukkan lagi mutiaranya. Ya, lipet. Kali ini kita jepit di perbatasan simpul rangkaiannya. Lalu diputar. Bayang ya. Mbak ini kalau lihat kayaknya gampang banget ya Mbak, putar, putar. Tapi pas dicoba kok gemeter. Emang guys, memang tidak semudah itu ya. Tapi kalau sudah sering bikin, nih saya kapal di tangan juga bertambah. Tangannya kapalan. Maka muterinnya juga jadi lebih mudah. Diputar lagi, tahan ya. Kemudian kita tarik ke atas sedikit kawatnya. Lalu Mbak, kalau ikutan praktek belum punya bahan dan alat bisa nggak dipesan di Mbak Kiki, dikirim sebelum prakteknya online. Mbak, nanti videonya ini akan diposting di YouTube channel Koleksi Kiki ya. Jadi kalau Mbak sekarang belum punya bahannya, bisa nanti cari bahan dulu, terus pas mau bikin videonya diputar lagi. Tapi sebenarnya saya sangat menyarankan ya dan berharap teman-teman bisa berkreasi pakai bahan yang ada. Jadi tekniknya mungkin mirip sama yang ada di tutorial pagi ini. Tapi bahan bakunya bisa divariasi dengan stok yang di rumah. Hai Nana. Oh, pus lagi Iya. Gak usah dilihat ya. Duh, maaf ya guys, iklan. Kayaknya Nana baru pertama kali lihat pus jadinya heboh. Nih teman-teman bisa lihat ya ininya. Nah selamat pagi Mbak Sistu. Alhamdulillah sehat ya. Oh iya balik lagi ke bahan tadi. Peralatan juga ada semua Mbak dijual di Koleksi Kiki. Alat-alatnya juga kita punya. Nah tapi sebenarnya kelas ini tuh ditujukan biar kayak jadi ada inspirasi bikin sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah lama hobi, punya bahan baku banyak, nggak kepake-kepake. Nah ini, coba bikin jepit rambut gitu. Siapa tahu setelah dibikin ada yang pesen. Gimana kalau belum ada yang pesen? Nah ditawarkan ke orang-orang yang kira-kira memakai produk ini. Misalnya punya teman MUA suka nerima rias hijab dan bikin sanggul gitu ya. Nah kasih fotonya, aku sekarang bikin ini loh gitu. Kalau ada job-joban rias, misalnya mau perlu jepit rambut bisa pesen di aku ya gitu. Ini harganya. Atau kalau misalnya teman-teman mau menjalin kerjasama bisa tuh kayak dikasih dulu aja ya sebagai sampel. Nanti kalau fotonya jadi kirim ke aku ya atau dipinjemin barangnya. Lumayan kan?
minjemin produk, dapat foto cakep, fotonya bisa kita pajang dan menjadi inspirasi calon pembeli kita ya kan. Jadi ada bayangan, oh ternyata jepit rambutnya bagus ya dipakai sama sanggul model ini gitu. Ini kok kawatnya buletisasi ya guys. Kakak Kiki gak kelihatan. Oh ternyata sudah ketemu. Ini ya. Nah ini rapet-rapet banget posisi manik-maniknya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa bikin yang versi agak renggang-renggang. Kenapa versi agak renggang-renggang? Supaya hemat bahan ya. Dan cepat selesai. Tapi kalau rapat biasanya memang jadi kelihatan lebih mewah atau lebih bagus pas dipakai. Hai Nana. Nana mau lihat guys nggak? Hai guys gitu. Ya teman-teman. Nih di sini ya. Kemudian dijepit sampai di bawah karena ini kan rantingnya sudah selesai. Mbak kalau pakai jepit buaya ngikatnya gimana? Nanti saya tunjukkan ya Mbak cara ngikat ini. Jadi intinya kalau Mbak pakai jepit buaya dibebetkan di salah satu titik. Kalau dia nggak ada lubangnya ya. Nah ujung terakhir kawatnya disembunyikannya tetap di bagian atas manik-manik. Kayak biasanya sih. Cuman kalau jepit buayanya lebih besar otomatis dia kayak harus lebih besar juga kepala atau penampang bunga yang di tengahnya. Nah ini udah kebayang ya guys. Nana please jangan ambil. Oke. Ini sudah jadi satu ranting di bagian sini. Kita akan buat satu lagi di bagian sana. Kita pakai. Nah Mbak Kiki bisa nggak bikinnya dari yang jauh dulu baru ke tengah? Oke, thank you mainanaku. Tadi kan kita bikin dari deket ya. Nah ini teknik yang kedua kita bikinnya dari jauh. Atau kita bikin titik paling luarnya dulu. Iya terima kasih Bu Ana. Nih Bu Ana pelanggan kami ketemu Ana. Anak saya. Tuh ya siap. Tahan jepit lalu diputer. Puter. Mbak nanti kawatnya nggak akan bengkok ya manik yang di ujung ublek-ublek. Oh iya jelas. Dia akan bengkok maksudnya patah ya Mbak. Nanti seperti ini Mbak Nanda kalau bisa dilihat. Tapi dia memang bisa goyang. Karena kan dia semacam ranting yang panjang ya. Tapi segoyang-goyangnya pun kalau pakainya kawat super dia akan stabil nih. Jadi kayak gini. Nah, warnanya cocok ya guys sama baju hari ini. Oke kita balik lagi fokus Rizky Apsari gimana sih kok jadi ngobrol kemana-mana ya. Oke kita lihat lagi masukkan manik-maniknya guys. Oke ini kita tarik sedikit. Nah kalau dia bikinnya dari paling luar ini langsung diputernya sampai ujung. Dan ini biasanya nggak harus pakai tang ya. Tapi kalau pakai tang tentu saja kuku kita kualitasnya akan lebih terjaga. Karena kalau nggak pakai tang biasanya kukunya sompel-sompel ya nih. Tuh patah-patah kena kawat. Oke nih tarik lagi ke atas sedikit. Nah jadi pagi ini kita belajar 2 teknik. Ya, dilipat lagi sampai pangkalnya ditahan, bisa pakai tangan, bisa pakai tang ya. Lalu diputar. Nah, saat putar ini sambil ditarik agak keluar ya, karena kalau tidak ditarik, dia manik-maniknya sendiri akan goyang atau bergerak-gerak di kawat. Karena dia kurang rapat. Ya. Tapi kalau pas melintir penuh percaya diri dan yakin niscaya kawatnya akan lurus panjang kuat rapih kayak di sini. Nah,
Oke, masukkan lagi. Set. Tahan. Mbak, bisa nggak ya kita kalau mau kasih bling-bling diamond-diamond gitu sebagai juntainya? Bisa banget. Malah kelihatan lebih mewah ya. Mungkin buat event kawinan-kawinan gitu. Wah, tambah cetar membahana guys. Dan ini meskipun bentuknya kecil dan kalau teman-teman lihat dari rumah sepertinya gampang, pada saat dipraktekkan cukup menguras tenaga ya. Jadi tidak semudah itu. Esperanza. Atau tidak semudah itu Lydia. Aduh, gara-gara layangan terbang ya guys. Jadi ikut terlidia-lidia banget. Oke, masukkan lagi. Lipat. Jepit di bawah, terus diputar. Mbak, mau tanya itu kawatnya ukuran berapa? Nah, kalau kawat yang saya pakai, ini kawat super, cuman ada ukuran 0,4 Mbak. Nah, kalau misalnya Mbak di rumah punyanya kawat 0,3, bisa dipakai, tapi biasanya hasilnya nggak akan sekokoh yang dilihat pada tutorial kali ini. Jadi bahan bakunya saya sangat sarankan teman-teman pakai yang ada di rumah ya. Divariasi mau pakai kristal, mau pakai ini misalnya kristal kayak gini, atau mau pakai mutiara air tawar semua, mutiara sintetis, akrilik, boleh. Tapi kawatnya belilah kawat dari koleksi Kiki karena memang akan beda banget pada saat dibikin. Harga kawatnya 30.000 aja dapat segulung besar gitu, bisa bikin banyak jepit rambut guys. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau pas bikin salah, potong, buang kawat, bikin, nyoba, salah, potong, buang kawat. Ya akhirnya jadinya dikit. Aduh Mbak Kiki ini gimana sih kok kata-katanya kurang menginspirasi. Itu sebuah apa adanya. Oke, kita lihat bareng-bareng guys. Bismillah ya. Ini yang kiri, yang kanan di saya, kiri di teman-teman. Ini versi yang rapat posisi manik-maniknya. Ya. Yang ini dia renggang posisi manik-maniknya. Dua-duanya boleh teman-teman coba ya. Jadi kalau mau bikin renggang-renggang bisa, mau dibikin tipis-tipisin juga boleh. Dan kabar baiknya ketika udah dipasang di rambut, ini nggak harus persis sama kanan sama kiri, orang nggak akan terlalu notice ya. Jadi nanti kalau dipasang di rambut, dia kayak manik-manik yang tumpah-tumpah di dalam rangkaian sanggulnya. Padahal dia memang terdiri dari beberapa jepitan rambut yang berbeda-beda. Nah, oke. Nah ini kalau sudah di posisi segini, Mbak, aku pengen nambah kawat, aku kawatnya kurang. Gimana ya caranya kalau mau nambah kawat? Kalau teman-teman mau nambah kawat, ambil kawat baru, dililitkan di 3 yang di tengah. Nanti dia akan langsung ke tutupan. Nah sekarang kita memasuki detik-detik proklamasi. Detik-detik paling mendebarkan guys, yaitu memasang ini ke dalam bobby pin atau jepit hitam kecil yang biasanya ada di pasar-pasar itu ya. Assalamualaikum Jayapura. Wah selamat pagi Mbak Yuyun. Selamat bergabung ya Mbak. Ini teman-teman yang di Jayapura sungguh perjuangan ya. Bisa ikut kelas bikin-bikin pagi-pagi karena terkadang habis ikut kelas pengen bikin praktek. Bahannya nggak ada ya Mbak. Kalaupun ada biasanya pesan online pengirimannya juga lama dan memang harganya cukup mahal. Mudah-mudahan semangat belajarnya tidak luntur ya. Terus bersemangat dengan menggunakan bahan baku yang mungkin bisa ditemui di sana. Pakai payet-payet kain itu juga sebenarnya bisa ya. Jadi teman-teman bisa hunting juga bahan-bahannya dari toko jualan alat-alat jahit. Oke guys, ini caranya dimasukkan aja. Kalau kawatnya masih ada 2, masukkan dua-duanya ke dalam bobby pin.
Kalau ada satu ya berarti yang dimasukkan satu aja. Nah terus ngerjainnya kita mulai satu persatu ya. Saya akan dari kawat yang pendek. Caranya ini dililitkan. Maju mundur. Masuk ke dalam ininya. Jadi kayak dililitkan ke depan dan ke belakang. Memang kecil banget jadi mudah-mudahan bisa kelihatan ya di rumah karena saya sendiri gak kelihatan. Oke ya. Nah jadi dililitkan maju mundur ke depan dan ke belakang. Kalau mau tamat, wah selamat pagi Mbak Diana dari Riau. Wah selamat bergabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi ya. Ini jadi saya tunjukkan teman-teman sisi belakangnya ya. Ini kan udah pendek. Nah kalau sudah pendek jangan sekali-kali membiarkan bagian tajam ada di sisi bawah dan belakang. Karena gampang kecubles saat dipakai. Jadi sisi yang tajam itu jepit. Sembunyikan di tengah-tengah ini loh guys. Nah di tengah-tengah ini ditekan ke dalam. Sampai bagian yang tajam tidak terasa lagi ketika diraba ya. Nah ini kalau dipegang seret dia nggak kerasa karena bagian peniti yang di samping-sampingnya kan lebih bagian manik-maniknya ini lebih besar gitu ya. Jadi kayak mendelep gitu kawatnya ke dalam. Mendelep. Tenggelam gitulah guys. Ya. Oke. Lalu kemudian ini masih ada sisa kawat panjang sama ya. Kawat dari depan dililitkan ke belakang, kawat dari belakang masukkan ke depan sini. Terus dilewatkan di ini peniti bobby pinnya, set. Lewatkan di depan sini, set. Lewatkan lagi. Jadi cuma diupet-upet, dipelontir-pelontir tok. Intinya cuman gitu guys. Tuh ya. Cuma dipelontir tok. Terus dilewatkan lagi di sini. Wow, seperti tampak mudah. Tapi sebenarnya tidak terlalu mudah sebab kalau narik kawat pas masang di bobby pin harus benar-benar kuat ya. Jadi di sini nggak boleh ada rongga. Ketika rongga tercipta maka manik-maniknya akan goyang-goyang atau berubah posisinya. Nah, itu memang dibikin agak miring. Ya tadi sebenarnya maunya nggak miring sih tapi terlanjur. Ya udahlah ya. Nah, nanti bisa digerak-gerakkan lagi supaya dia nggak miring. Nah ini saatnya membetulkan. Oke ini kita ginikan. Ya. Dimasuk-masukkan aja. Depan, belakang, belakang ke depan. Mbak mau lihat dong bagian belakangnya kayak gimana. Ini bagian belakangnya ya. Ya, ini kok. Nah, lalu bagian tengahnya teman-teman bisa kasih kristal ya, mungkin yang bling-bling gitu biar kalau pas dipasang di rambut lebih bersinar, shining, smearing, splendid. Duh. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada ya kasih aja manik bulat satu ya guys. Lalu kita lagi again ditaruh di tengah pluk. Ya pas naruh harus ada bunyi pluk. Mbak untuk pengiriman ke Malaysia berapa kilo ya per gram karena di kawasan saya agak susah. Kita ke Malaysia 135.000 Mbak Nani 1 kilonya. Biasanya sih seminggu sudah sampai ya. Tapi nanti ya namanya pengiriman mungkin ada kendala begitu kita kirim nanti kita kasih resinya. Jadi kita bisa sama-sama memantau posisi barangnya ada di mana ya. Nah kalau beli manik-manik biasanya pas saya ke Malaysia kemarin ya. Ke Johor Bahru itu memang susah ya. Kayaknya yang punya banyak pilihan hanya di KL. Tapi teman-teman sebenarnya bisa juga browsing dari Shopee MY.
Shopee Malaysia itu juga bisa banyak bahan baku yang bisa dikirim ke seluruh wilayah di Malaysia. Sabah, Kelantan, Terengganu, bisa nerima bahan. Tapi kalau misalnya mau pesan dari koleksi Kiki, kita juga bisa kirim per kilonya 135.000. Oke guys, tuh kan. Bagaimana? Sudah tampak indah mempesona? Nah, ini karena masih ada kawat sedikit, sauprit, kita akan kasih manik-manik aja lah ya daripada dipotong kan sayang. Caranya kita kasih kristal yang kecil. Aduh, makasih Mbak Maya. Nih ya, kita tipe tahan. Mbak, bisa nggak ya jepit sekecil ini dipakai untuk rangkaian yang lebih besar lagi? Sebenarnya bisa. Tapi problemnya ketika rangkaiannya lebih besar, kawat yang dibutuhkan lebih panjang, sisa kawat juga akan lebih tebal. Sehingga nanti di bagian belakangnya sini itu udah nggak bisa kecil gini guys. Jadi dia akan lebih besar buletisasinya ya. Buletisasi. Nah otomatis kalau kejadiannya seperti itu, maka teman-teman akan membutuhkan semacam plat atau lempengan untuk nutup bagian peniti yang belakang supaya sekali lagi bukan sekedar rapi, tapi yang make juga nggak kecubles ya. Jadi yang make tetap aman, nyaman, nggak sekedar cantik, tapi juga tidak menyakitkan gitu ya. Kadang-kadang kita, ya itulah cantik. Ada yang bilang kan cantik itu menyakitkan, butuh perjuangan. Iya emang sih bener, setuju juga saya. Tapi ya jangan sampai too much lah ya. Kenyamanan tetap yang utama. Kalau bisa cantik dan nyaman, kenapa harus pilih yang gak nyaman? Ya, mantap. Oke guys, gimana? Nah ini kalau pakai penitinya, kalau pakai kawat super dia akan selalu tegak berdiri seperti ini. Ya, tapi kalau teman-teman nyobain, kebetulan kawatnya nggak super, susah loh buat dia bikin jadi setegak ini. Wow, sepertinya masih 9:30. Apakah kita harus bikin lagi yang versi jepit? Versi brosnya guys. Karena kita sudah punya ya yang versi ini, kita bikin sekali lagi. Tapi kali ini untuk bros imut. Ini kawat supernya udah tinggal dikit. Kalau kawat supernya dikit, langsung ini ya mbak. Langsung beli di koleksi Kiki. Enggak, kalau saya langsung ngambil. Saatnya mengambil di koleksi Kiki. Loh kan yang punya nggak apa-apa. Oke, kawatnya satu tarikan tangan seperti ini atau lebih panjang juga boleh. Mbak Kiki saya pengen deh order komplit untuk bahan bros dari koleksi Kiki. Boleh mbak? Ini bahan jepit ya. Kalau mbak mau paket yang siap rangkai juga kita punya. 200.000 dapat 8 paket buat bikin bros. Itu cocok banget buat pemula. Sehingga teman-teman yang masih baru mencoba belajar bikin. Kadang-kadang suka bingung ya mau beli bahan apa. Nah teman-teman bisa beli dulu pakai paketan itu. Nanti ketika sudah tahu basicnya, rahasia-rahasia kecil dan inti-intinya udah paham, bisa bikin pakai bahan-bahan lain yang ada. Oke, kita ulang ya. Kalau yang pertama kita masukkan mutiara atau kristal atau apalah ya, manik-manik yang saran saya oval aja sih. Yang besar bisa 10-12 mili supaya cepat selesai. Alasannya itu sebenarnya. Lalu kita putar ya. Nah, ambil lagi, kita putar lagi. Mbak kok bikin warnanya itu terus sih? Iya juga ya. Terus kita lipat lagi. Wah ini Mbak Wahyu sudah lama pengen bikin bros kayak gini mbak. Akhirnya hari ini muncul juga tutorialnya. Wah ini bagaikan pucuk dicinta. Terus apa ya lanjutannya? Aduh. Oke, ini bagaikan kuis bahasa Indonesia ya guys. Tuh, set.
Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Asik. Tahan. Nah, diputar. Mbak, manik ukuran untuk dijepit atau ini ukuran berapa ya? Ini saya pakainya Mutiara Air Tawar 12 mm-an kalau nggak salah ya. 10-12 mm sekitar itu. Tapi teman-teman bisa pakai yang saran saya yang lebih besar ya, karena kalau semakin kecil akan semakin sulit dan membuat aku ingin menangis itu. Karena memang ya gitulah, kalau kecil dia makin susah ya. Apalagi ini kalau melihat stok peniti saya gede-gede semua ya. Jadi nanti mungkin harus pun apprend Mbak Mun atau Mbak Koma. Tapi baiklah, kalau misalnya teman-teman kebetulan kayak saya punya penitinya gede, ya udah inti dari segala inti bros atau bagian tengah yang untuk nyantolin penitinya kita besarin. Kali ini saya tambahkan dengan kristal. Ini munculkan di sini, lipat, jepit, lalu diputar. Ya, sama. Ini pasang, jepit, lalu diputar. Oke ya, ini pakai sembarang aja kok manik-maniknya, bebas. Ini diputar lagi. Mbak, kok buatan saya kawat di tengahnya kelihatan ya nggak bisa rapi banget kayak yang tadi di tutorial Mbak Kiki. Oh iya Mbak, kalau memang pertama-pertama, ini saya tunjukin ya. Ini juga kawatnya kalau di zoom, ini juga kelihatan ya. Nah, nanti bagian atasnya ini bisa ditutup dengan manik-manik yang lebih besar. Mbak, kristalnya yaitu yang bentuk kerucut ya. Kita bilangnya tapal kuda ya. Kayak gini Mbak. Tapi kalau Mbak mau pakai yang bentuk tetes juga bisa. Bebas. Oke, selanjutnya kita akan bikin juntainya ya. Nah, ini kita juntainya. Sekarang saya akan pakai manik yang bulat. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan Mbak, kalau saya nggak punya manik oval bisa nggak saya pakai manik yang bulat? Bisa. Caranya ya, nih lipat sedikit. Jepit di tengah, baru diputar. Mbak, kalau pakai kristal tetes bisa ya? Ini tadi saya pakai kristalnya tetes, Mbak. Bisa banget. Nah, cuma problemnya yang paling besar adalah ketika kawatnya kawat super, kristal kalau dia kecil dia akan lebih ringkih ya. Alias gampang grepis atau retak kalau diputarnya dengan tenaga dalam. Maksudnya kalau diputarnya keras-keras. Nah, sehingga saran saya kalau pakai kristal paling kecil 6 mili ya, jangan pakai yang lebih kecil dari itu. Kalau punyanya lebih kecil dari itu, rangkai beberapa kristal sekaligus. Jadi kayak 3 kristal sekaligus supaya dia kayak membentuk bunga gitu. Itu juga bisa jadi variasi yang cantik ketika bahan baku kita pas-pasan. Jadi nggak sekedar dirangkai satu biji, satu-satuan gini, tapi bisa 3 sekaligus. Bervariasi ya. Oke. Nih. Gampang kok, gampang banget. Mungkin pertama-pertamanya kelihatan susah ya. Tapi nanti kalau udah tahu feel-nya, udah bisa ngerasain, insya Allah teman-teman bisa bikin cukup cepat dan banyak. Ini saya pakai yang tetes ya sekarang. Tapi agak-agak nggak matching. Aku ganti ya guys. Ini pakai manik kaca biasa. Mbak Ruli terima kasih. Mbak Kiki ini sudah 940 loh ya. Suka banget deh. Mbak Ruli ini selalu baik hati ngingetin jam supaya saya bisa tepat selesai di 1 jam kelasnya. Soalnya kalau lebih dari 1 jam, zaman dulu sih dimatikan gitu ya sama Instagram. Gak bisa lebih panjang dari 1 jam. Mbak Kiki jari-jarinya nggak sakit ya melintir-melintir kawat? Oh, ya sakit lah Mbak.
Tapi kebetulan kapalannya udah banyak ya. Jadi bagian kulit yang mati karena sering banget dipakai. Karena kan durasi saya bikin bros dalam sehari cukup panjang. Sehingga tangannya kapalan. Gak tahu ya harus bangga atau sedih dengan kenyataan ini. Nah, sebenarnya bisa dihilangkan ya kapalannya pakai batu apung. Itu nanti digosok-gosokkan aja pas mandi. Sabunan di bagian yang ada kapalannya. Nanti kulitnya itu akan mengelupas dan jadi lebih halus dan empuk. Gitu. Jadi kulit mati di kapalannya itu hilang. Cuma ketika tangannya halus lagi, maka pas melintir kawat dia jadi sakit lagi. Iya, udah jadi pengusaha kapal saya ini. Bukan punya kapal ya, punya kapalan. Iya benar, kalau kita sering nyuci baju pakai tangan itu kan juga kapalan ya. Nggak usah nyuci baju. Jahit tuh loh, teman-teman yang jahit itu pasti juga kapalannya banyak. Istilahnya kan cuma kena benang sama jarum kecil gitu ya, tapi pasti sama-sama kapalan. Gunting sering itu juga kapalan. Ya ini kalau sering dipakai, emang gitu sih. Dipakai dan mengerjakan hal yang sama terus-menerus ya. Iya, setuju banget. Perawatannya tetap harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jadi pengusaha yang kadang-kadang punya kapal banyak tapi kadang-kadang tangannya halus. Cie. Oke guys. Ini diputar lagi. Kalau kapalan terus nanti diprotes yang tanganmu kok kayak parutan keju gitu ya. Aduh. Ini demi bros yang cepet jadi loh ya. Oke, udah kelihatan ya rangkaiannya. Mbak kok nggak pakai manik-manik yang kayak tadi aja buat juntainya. Oh iya benar bisa juga sebenarnya. Ini ya saya pakai satu. Ini saya pakai satu manik yang ini untuk juntainya. Bismillah. Jadi. Oke. Luar biasa Mbak Kejora ya. Saya juga Mbak kapalan di jempol saya. Tapi alhamdulillah transferan lancar. Masya Allah ya. Ini menginspirasi banget nih. Kerja kerasnya langsung terbayar lunas dengan kapalan. Dengan transferan kok dengan kapalan. Oke guys. Ini agak bengkok-bengkok gitu ya brosnya ya. Nah, terus kalau udah di sebelah situ kita bikin lagi di sebelah yang lain. Kali ini pakai kresek besar. Mbak Ki itu jepitnya harus diusahakan satu tarikan kawat jadi ya tidak bisa menyambung kawat. Bisa Mbak, abis ini saya ajarin ya Mbak Christine cara nyambung kawatnya. Oh tapi kalau Mbak Christine mau bikin juntai yang ranting ini sebaiknya memang satu tarikan kawat. Karena nyembunyiin potongan terakhirnya itu kalau pas nyambung susah Mbak di dalam satu rangkaian. Jadi gimana caranya supaya bisa bikin rangkaian yang panjang? Rangkaiannya harus dibuat bertahap, terus nanti pada saat nyambung dia kayak ada titik-titik seperti ini ya. Nah, untuk menyembunyikan potongan sambungannya. Nih. Tapi kalau misalnya juntai nyambung kawatnya di tengah atau di bagian yang penampang tempat sembunyinya peniti, itu dia bisa. Gimana guys?
Aduh, kalau lihat live-nya langsung tertantang pengen ikut bikin, Mbak. Alhamdulillah, jadi ada inspirasi buat bikin sesuatu yang baru ya. Set. Putar lagi. Kalau bikinnya dari ujung jauh biasanya memang dia relatif lebih renggang-renggang. Ya. Mbak, tumben hari ini tukang soto nggak lewat? Iya juga ya. Baru sadar dari tadi Bapak Soto belum lewat. Mungkin masih liburan tahun baru ya. Banyak banget yang pada tutup. Pasar banyak yang nggak ada. Tahu kemarin kosong di pasar. Pas habis tahun baru. Kok jadi curhat? Nah, bener. Bisa dipraktekin dulu. Mbak, ini berarti bisa dipasang juga ya. Sebagai sirkam atau tusuk konde juga bisa. Bisa sebenarnya ya. Tinggal cara nyembunyiin manik-maniknya. Tapi untuk materi sirkam itu kan wadahnya lumayan panjang ya. Minggu depan saya akan share detail yang lebih lengkapnya. Ya, bentuknya gini guys. Kalau misalnya dirasa kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi juntanya. Jatuh. Mbak, semakin panjang junta berarti kawat harus semakin panjang ya biar nggak sambung kawat. Benar Mbak. Nah, nanti kalau Mbak sudah terbiasa bikin ya, Mbak sebaiknya mulai berhitung. Untuk panjang berapa senti butuh kawat berapa panjang. Ini akan membantu kita mengestimasi. Cuman pastikan juga jangan terlalu kalau lebih dari 2 meter atau 2 tarikan tangan, itu umumnya kawat gampang banget jadi buletisasi, keriting. Dan kalau kawat sudah keriting ya, tercipta lipatan-lipatan kayak gini, itu di tangan sakit banget. Dan juga jadi nggak rapih hasil ini loh. Ya, kalau ini kan bisa lurus-lurus gitu. Ketika kawatnya sudah tidak dalam kondisi bagus, itu pasti dia juga nggak bakalan bisa lurus-lurus. Bismillah. Ini kan tadi ada pertanyaan ya, Mbak, bisa nggak cara kalau nyambung mau lebih lebar lagi gimana? Gini guys, masukkan aja kawat yang 1 meter yang udah dipotong ke sini, dililit. Satu dari atas ke bawah ke atas. Ya, intinya nanti cara menguji coba, sudahkah kuat dia mengikat adalah di uklik. Ya. Nih, jadi dia kalau udah nempel dia nggak akan lepas. Jadi cuma dibebet aja. Kemudian sisa kawat yang pendek-pendek ini bisa kita tambahin manik-manik ya. Mbak, kalau dirangkai di sirkam, rangkainya diikatkan di mana saja Mbak biar kuat? Di sepanjang ujung sisirnya itu Mbak. Ya, kan kalau sisirnya panjang ya berarti sepanjang itulah harus diikat kawat. Kalau enggak nanti ada bagian yang mengo atau buka, jadi enggak rapi. Mengo. Gimana nih? Bahasa-bahasa ini sungguh membuat depresi ya bagi teman-teman yang enggak paham. Nih, ujung kawat sembunyikannya di depan ya. Di sini terus dipotong, lipat supaya dia sembunyi di bawah.
Jadi kalau bagian ini diraba dia nggak sakit. Mbak, boleh nggak aku tambahin manik yang besar supaya cepat selesai? Boleh ya kalau teman-teman mau nambahin lagi. Tapi kayaknya saya mau pakai manik yang warnanya mirip-mirip aja supaya lebih. Jadi kalau mau dekat-dekat nih tinggal dilipat. Ya betul sekali Mbak Ting Ting ya. Jadi kalau pas bikin sirkam berarti sembunyinya di gigi-giginya, sisirnya itu ya. Nah, ini kita kasih. Oh, dia seperti bros pesta karena semakin panjang dan lebar. Terus satu lagi ya teman-teman, yang juga penting banget adalah ketika bikin bros modelnya acak-acakan kayak gini atau modelnya bisa dibilang apa ya, amburadul lah ya. Penting banget untuk nyiapin bahan di dalam wadah. Jadi kita tahu kapan harus berhenti. Kalau semua manik-manik diletakkan begitu aja ya, maksudnya kita bebas ambil, pilih, nambahin gitu ya. Biasanya kita suka kebingungan kapan harus menghentikan rangkaian. Jadi hasrat buat tambahin lagi kok kayaknya kurang di sebelah sini, kasih lagi lah di sininya. Kok kayaknya sini kurang, itu begitu besar. Sehingga brosnya nggak jadi-jadi. Atau teman-teman bisa juga nih pakai batasannya waktu. Jadi seperti Mbak Ruli kan ngingetin Mbak Kiki sudah 9.52 loh. Nanti kalau nggak cepet-cepet dipasang sekarang, brosnya nggak jadi. Oke Mbak, aduh ini kawatnya masih banyak ya. Sayang juga kalau nggak dikasih manik-manik dong. Tapi ya baiklah. Kita akan mulai dengan memasang peniti. Bismillah. Jadi ini bentuknya kayak gini guys. Dipakein di sini. Menurut saya sih masih kurang. Iya, jadi teori yang tadi bilang, siapin dulu bahannya, itu sebenarnya karena saya sering ngalami, ngerasa kayak sudah banyak, tapi kok masih pengen ditambahin lagi, kok kayak kurang lagi, kurang banyak, tambah lagi gitu. Oke, bismillah. Isinya di mana aja sih Mbak? Bebas ya, boleh di sisi-sisi mana. Tapi kalau teman-teman mau memikirkan keseimbangan rangkaian, bisa gini, misalnya kita habis ngasih warna merah di kanan, kasih warna merah di kiri. Habis kasih manik panjang di bawah, kasih satu lagi di atas. Jadi ketika dia semakin besar dan panjang dan lebar, itu tetap ada harmonisasi desainnya, itu bisa tetap seimbang meskipun kelihatannya modelnya tuh nggak ada perencanaan gitu ya, atau kayak semacam desain yang ngasal. Ngasal? Oh, tentu tidak. Ini dengan pertimbangan matang loh guys. Oke. Nah selanjutnya bagian-bagian yang ini nih, kalau masih ada kawat-kawat yang kelihatan, kita kasih aja ya hiasan, boleh manik-manik yang bulat-bulat atau bisa juga dikasih kayak permata-permata gitu ya. Permata di hatimu, yeah. Jadi dia bisa nutup bagian atasnya. Bismillah. Ini sudah mau selesai. Oh, ditutup ya bagian atasnya, dipuntir aja. Oh, sudah semakin deg-degan karena jam. Oke. Gak apa-apa ya, santai. Bismillah.
Iya bener Mbak. Kalau bikin aksesoris ini harus dipikirkan packingnya ya Mbak ya. Nanti sudah jadi banyak, besar, panjang. Pas mau dikirim bingung gimana ngebungkusnya. Betul sekali. Saya sendiri kalau model-model kayak gini biasanya saya punya semacam alas gitu ya. Alas dicetak di digital printing. Terus alasnya itu luarnya saya kasih plastik. Nah, jadi itu kemudian kemasannya baru dimasukkan ke dalam amplop. Itu bisa jadi alternatif ya. Kalau misalnya begitu lebar dan panjang ininya. Oke guys, kurang lebih kayak gini ya. Nanti bisa ditambahin sendiri lagi. Nah, bagian belakangnya tuh kayak gini. Ya, ini bisa langsung dipasangin peniti. Cara masang penitinya gimana ini? Kalau misalnya ini sirkam panjang berarti masukkan peniti satu di kanan. Salah. Masukkan kawat satu di kanan peniti, satu di kiri peniti kayak gini ya guys. Nah, lalu letakkan penitinya di belakang rangkaian. Biar positioningnya itu kita atur dulu gitu, nggak kelihatan dari depan. Nih ya, supaya penitinya bisa kepasang tapi juga nggak sampai mengganggu tampilan manik-manik di depan. Nanti kalau udah pas posisi posisi penitinya, kawat dari belakang masukkan ke peniti, arahkan ke depan rangkaian, kemudian ditarik. Nah, ini finishingnya sama sebenarnya. Jadi tinggal dililit-lilit aja kayak pas kita masang bobby pin tadi. Ini di depan, kemudian dililitkan ke sini. Masukkan ke peniti di belakang. Tamatnya di depan lagi ya. Nah, bismillah. Ini gampang banget. Mudah-mudahan ini bisa ya. Dengan penjelasan yang udah dibagikan, mudah-mudahan bikin teman-teman lebih semangat guys untuk nyobain dan buat bongkar-bongkar harta kekayaan yang lama tidak tersentuh tangan ya. Biar bisa dikreasikan jadi sesuatu yang baru. Kalau misalnya punya kebaya lama ya, terus bingung gimana ya caranya supaya kebaya ini kelihatan lebih unik, nggak usah dipasangin payet atau dirombak. Tambahin bros kayak gini aja juga sudah bisa. Nah terus jangan lupa ya, ujung kawat itu selalu di atas, sembunyikan di antara manik-manik, diselip-selipin supaya bagian tajamnya nggak kena ke yang make. Ya, terima kasih sekali teman-teman. Ini tentunya akan bisa lebih bagus ya kalau bikinnya nggak sambil deg-degan, ya ampun udah mau jam 10 loh. Iya, alhamdulillah udah jadi. Seret. Kita akan pasang biar lebih ceterembana ya. Saya akan pasang di. Nah ini kan tadi kalau kita nggak pakai jilbab, kita pakai bobby pin ya untuk kerudung. Tapi kalau pakai jilbab, kita bisa pakai peniti dan. Assalamualaikum Uti. Ya oke ya guys, selamat nyobain ya buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa menjadi ladang penghasilan dan tambahan cuan di tahun 2022 ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.